di triwulan kedua akan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh subscriber. Channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber lebih. Dan setiap bulannya kami akan memberikan pulsa sebesar Rp100.000 untuk komentar terbanyak dan positif di setiap bulannya. Bagian terakhir, slide terakhir dari belanja ini adalah update berikutnya terhadap penyaluran langsung tunjangan guru ASN daerah. Ini sudah kita sampaikan dalam beberapa kali preskon APBN kita. Kita lihat bahwa kalau dulu sebelumnya tunjangan guru ASN daerah ini disalurkan melalui rekening APBD, sekarang mulai bulan Maret 2025 dilakukan penyaluran langsung dari kas negara di pusat kepada rekening masing-masing individual guru. Dan untuk alokasi tunjangan profesi guru tahun 2025 ini 66,92 triliun akan diterima oleh 1.522.000 guru lebih, guru penerima TPG, dan untuk penyaluran tahap pertama sudah disalurkan sebesar 14,75 triliun untuk 1,26 juta guru. Sisanya sekitar 261.000 guru lagi akan kita selesaikan pada bulan ini. Dan dengan dia sudah selesai, maka nanti penyaluran tahap keduanya yaitu pada bulan mulai di triwulan kedua akan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Penyaluran tahap 2 sampai dengan tahap 4 dengan kita telah memiliki rekening guru, nama guru, rekeningnya masing-masing, maka penyaluran di mulai triwulan 2 nanti, penyaluran tahap 2-nya akan bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat lagi. Dan kita sudah mulai menerima beberapa testimoni dari ibu bapak guru kita yang ada di seluruh daerah yang berterima kasih karena sekarang penyaluran tunjangan profesi guru untuk ASN daerah ini langsung masuk ke rekening masing-masing, akurat, cepat, akuntabel, transparan, dan tentu meningkatkan kesejahteraan guru kita, menjamin supaya mereka bisa bekerja dengan baik, dengan ketenangan yang tinggi bahwa tunjangannya akan disalurkan tepat waktu, tepat jumlah, dan juga terukur. Demikian beberapa update yang terkait dengan belanja negara, kami kembalikan pada Ibu Menteri. Teman-teman media semua, beberapa slide ke depan kami akan menyampaikan pantauan dari beberapa program yang kita tahu sangat diperhatikan oleh masyarakat. Yang pertama adalah program makan bergizi gratis. Sampai dengan 21 Mei, ini khusus untuk slide ini saya menggunakan angka 21 Mei, jadi angka paling terbaru, telah dicairkan, realisasi anggaran yang telah cair adalah 3 triliun rupiah. Kalau kita lihat sampai dengan 21 Mei ini, yang telah dijangkau mendapatkan makan bergizi gratis ini ada 3.977.514 orang penerima manfaat yang terdiri atas anak sekolah berbagai level, SD, SMP, SLTA, dan sederajat, juga ibu hamil. Dan saat ini dilayani oleh 1.386 satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, atau yang sering disebut dengan dapur umum yang telah beroperasi. Dan kalau kita lihat perkembangan MBG dari Januari sampai dengan Mei 2025, bisa dilihat di grafik ini yang penerima manfaatnya adalah yang merah dalam juta rupiah, dan dalam ribu orang, 21 Mei adalah 3,977 juta orang. Realisasi anggarannya sampai 21 Mei itulah 3 triliun lebih sedikit, dan SPPG yang beroperasi dari bulan ke bulan selama tahun 2025 ini. Dan seperti yang telah kami sampaikan terus, dari target awal penerima manfaat di 2025 ketika kita mendesain APBN 2025 yang 17,9 juta orang, dinaikkan menjadi target penerima pada Q4 2025 mencapai 82,9 juta penerima yang akan dilayani oleh 32.000 SPPG di seluruh Indonesia. Dan tentu kita berharap bahwa 82,9 juta
penerima ini akan sesegera mungkin menerima pada Q4. Tapi tergantung Q4-nya pada bulan berapa. Dan kita mensiagakan APBN untuk memenuhi kebutuhan MBG. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu Kepala BGN telah menyebutkan di DPR, kebutuhan tambahan anggaran di APBN kami tetap mensiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar 100 triliun jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama Q4 2025. Slide berikutnya kita juga terus memantau beberapa realisasi program prioritas di bidang pendidikan. Mungkin dari waktu ke waktu akan kami update. Di sini kita update tentang sekolah unggulan, anggaran sebesar 2 triliun rupiah untuk pembangunan 4 SMA unggul Garuda, dan saat ini juga kita akan mengembangkan dana abadi SMA unggul tersebut, dan tahap yang sudah terjadi adalah tahap awal konstruksi berupa groundbreaking. Sekolah rakyat juga sudah mulai kita anggarkan di tahap pertama untuk melakukan renovasi di 65 lokasi, dianggarkan 396 miliar rupiah, sudah mulai berjalan, dan dengan harapan akan mulai menerima siswa pada tahun ajaran baru. 5.000 siswa lebih. Kontrak untuk renovasi ini sudah dijalankan. Ini adalah renovasi bangunan sentra rehabilitasi sosial, Balai Diklat Kementerian Sosial, dan juga beberapa dari pemerintah daerah. Tahap kedua nanti akan ditaruh di sekitar 85 lokasi, yang mungkin 45 lokasinya mulai dibangun di tahun 2025, dan 40 lokasi akan mulai dibangun di 2026, anggarannya nanti akan menyesuaikan. Revitalisasi sekolah juga adalah program unggulan di bidang pendidikan. Ada yang dilaksanakan oleh Kementerian Dikdasmen sebesar hampir 17 triliun rupiah untuk 10.440 satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Untuk revitalisasi madrasah yang ada di bawah Kementerian Agama, revitalisasinya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran 2,5 triliun rupiah, dan ini sekarang sudah mulai bergulir untuk 2.120 madrasah. Berikutnya, untuk anggaran prioritas di bidang kesehatan, dapat kita lihat sudah dilaksanakan, sudah cair sebesar 47,6 triliun rupiah, sekitar 21,8% dari APBN. Ada yang melalui belanja pemerintah pusat 32,7 triliun dan ada yang melalui transfer ke daerah 14,9 triliun. Untuk pemanfaatan berbagai macam pemanfaatannya 47,6 triliun rupiah ini sebenarnya untuk segala macam kegiatan kesehatan. Ada yang benar-benar adalah tugasnya pemerintah pusat, namun ada juga yang membiayai hal-hal yang menjadi tugas dari pemerintah daerah. Sehingga ini kita laksanakan bersama oleh APBN maupun APBD.